Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan terutama kenikmatan yang senantiasa kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Karena sesungguhnya dengan kita mendapatkan kenikmatan ilmu, maka kita akan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentok ini Om. Mungkin lebih maju aja ibu-ibu dan bapak. Saya suaranya memang segini sejak dari oroknya. Boleh tapi hijabnya maju. Masih kedengeran? Kedengeran ibu-ibu? Gimana ya? Gimana Pak Dedi? Ada yang punya mic? Gak ada ya? Mungkin ibu-ibu lebih maju. Konslet atau mati sih Pak Dedi? Konslet atau mati Pak Dedi? Konslet atau mati? Rusak berarti. Oh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini hikmahnya saya terlambat ini. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan ilmu, karena barang siapa yang telah mendapatkan kenikmatan ilmu, maka ibadahnya akan ditimbang oleh Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya dia akan senantiasa terbebas dari virus fanatisme kelompok dan fanatisme golongan ketika mereka telah mendapatkan ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Semoga setiap apa yang kita dapatkan betul-betul merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena ternyata hati ketika menerima ilmu itu ada beberapa macam, layaknya gelas, beberapa macam ketika menerima asupan air. Ada gelas itu ketika menerima air, itu gelasnya sudah penuh, sehingga kemudian ketika mendapatkan kucuran air maka biasanya muntah. Ada pula yang gelas itu ketika mendapatkan kucuran air, gelasnya itu adalah gelas yang bocor, sehingga berapapun yang dikucurkan di dalam airnya, di dalam gelas itu, maka selalu tidak pernah tertampung di dalam gelas itu. Ada pula yang kemudian gelasnya itu kotor, sehingga ketika mendapatkan asupan air, airnya tidak mampu dimanfaatkan karena gelasnya kotor. Ada pula yang mendapatkan air itu gelasnya adalah bersih dan kosong, dan itu kemudian akhirnya mampu dimanfaatkan airnya dan mampu menampung air. Hati manusia ketika menerima ilmu pun semacam itu. Ada yang hatinya sebagaimana gelas yang penuh. Ketika dia datang ke kajian, dia merasa telah mengetahui banyak perkara dan akhirnya sombong. Dia ketika datang ke kajian bukan untuk mendapatkan ilmu dan maklumat untuk merubah hidupnya, tetapi justru untuk mencari-cari kesalahan dari apa yang dia dengarkan, sebagaimana gelas yang sudah penuh tidak akan mampu menampung air tambahan. Ada pula orang yang belajar itu sebagaimana gelas yang bocor, di mana kemudian dia mendapatkan ilmu tetapi tidak mampu beramal, sehingga kemudian berapapun ilmu ditambahkan kepada hidupnya, seringnya dia mengikuti kajian tetapi tidak membidani amal ibadah,
karena gelas yang bocor tidak akan mampu menampung air. Ada pula yang ketiga, yaitu adalah gelas yang kotor, yaitu adalah jiwanya yang kotor. Ketika mendapatkan ilmu tidak merubah keadaan, tetap sama antara dirinya ketika sebelum mencari ilmu dan keadaan dirinya setelah mendapatkan ilmu itu sama. Dan kemudian yang keempat adalah perumpamaan gelas yang baik itu adalah hati yang sehat, gelas yang kosong dan gelas yang bersih. Setiap dia mendapatkan maklumat ilmu, maka bermanfaat di dalam gelas itu dan mampu dimanfaatkan orang yang meminumnya. Inilah yang kita minta, supaya perjalanan kita ketika mencari ilmu adalah perjalanan sebagaimana gelas yang bersih. Betul-betul ilmu yang kita kaji dari para ulama merubah kehidupan kita, menjadikan akhlak kita semakin mulia dan tidak menjadikan kita semakin buruk setelah kita mendapatkan ilmu. Karena banyak orang yang tidak sadar setelah mendapatkan ilmu, banyak kerusakan yang ditimbulkan justru ketika dia sudah sibuk dengan kajian, justru banyak dosa yang dia lakukan tanpa dia sadari, sebagaimana gelas yang penuh akhirnya tidak memberikan faedah ketika mendapatkan asupan air. Semoga dengan syukurnya kita menjadikan hati kita menjadi hati yang mudah untuk menerima ilmu. Maka kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu adalah membahas tentang kitab At-Tadhkirah. Pembahasan yang sangat panjang, pembahasan yang sangat butuh waktu yang sangat lama, karena membicarakan tentang perjalanan detail kehidupan manusia dari mulai hidupnya menjelang kematiannya, melewati tanda-tanda kiamat sampai peristiwa alam kubur hingga peristiwa dahsyat ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah yang menjadikan kita membahas, karena barang siapa orang yang mengetahui kematiannya dengan ilmu, tentunya akan beda kedudukannya di sisi Allah dengan orang yang mati tetapi tanpa mengetahui ilmunya. Dan inilah yang menjadikan kita betul-betul berusaha memahami kematian yang difahamkan oleh Allah, supaya kedudukan kita ketika mati punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu kita telah membahas di dalam pembahasan kita yang terakhir bagaimana kita membicarakan tentang fungsi kita mengingat kematian. Bahwasanya mengingat kematian itu ibarat benih yang ditaruh di dalam tanah yang subur, di mana benih tersebut akhirnya tumbuh menjadi pohon dan berbuah dengan buah yang manis. Dan mengingat kematian itu merupakan bagian dari sunnah dan merupakan ibadah. Semakin banyak kita mengingat kematian, semakin banyak ibadah yang kita peroleh. Dan sesungguhnya mengingat kematian merupakan bagian dari fitrah, dan sesungguhnya mengingat kematian akan melahirkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan banyak melahirkan ketaatan dalam kehidupan ibadah kita. Siapapun yang sempit hidupnya, ketika dia mengingat kematian akan menjadikan dia lapang. Ketika dia tahu sebesar apapun ujian yang dia dapatkan, kalau dia mengingat kematian, maka ujian itu akan terasa ringan. Barang siapa orang yang lapang hidupnya ketika dia mengingat kematian tidak akan sombong, karena dia tahu kesenangan dan kenikmatan hidup yang dia peroleh ada batas akhirnya, di mana dia akan mati, supaya dia tidak jumawa dan tidak terlalu sombong dengan kenikmatan yang dia dapatkan. Semua masalah itu sudah kita bahas secara detail dalam kajian kita sebelumnya. Maka mari kita kemudian buka, bagi yang memiliki buku, kita kemudian akan membuka, yaitu pada halaman yang ke-30. Halaman yang ke-30. Pada halaman yang ke-30, di sini kita akan membahas tentang pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Jadi kita akan membicarakan tentang pengaruh ziarah kubur di dalam hati manusia. Karena ternyata ziarah kubur, ketika kita mendatangi kuburan dan ketika kita mengingat kematian, ketika mendatangi area-area kuburan dengan liang lahatnya, ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran bagi hati. Dan ternyata hati itu membutuhkan ziarah kubur, karena sesungguhnya kebutuhan hati untuk mengingat kematian sebagaimana kebutuhan jasad ketika memerlukan makan dan minum. Maka dikatakan oleh beliau di dalam kitabnya, bahwasanya kata para ulama, tidak ada nasihat yang paling efektif terhadap hati kecuali adalah ziarah kubur, terutama hati yang keras. Sebelum kita membahas apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi, kita harus paham bahwasanya hati ini terbagi menjadi tiga, sebagaimana para ulama tazkiyatun nufus membahasnya.
Kita bisa rujuk di dalam kitabnya Syekh Ahmad Farid di dalam Tazkiyatun Nufus. Hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua adalah hati yang mati, yang ketiga itu adalah hati yang sakit. Kalau sebagian ulama menambahkan dengan hati yang terbalik. Hati yang sehat adalah hati yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul dan orang yang beriman, yang meretas jalan sebagaimana jalannya para nabi dan para rasul. Hati yang mati adalah hatinya orang-orang kafir, di mana mereka terkunci hatinya sampai tidak mampu menerima hidayah Islam dan iman. Hati yang sakit adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah orang yang beriman, yang terkadang melakukan kebaikan, terkadang melakukan keburukan. Dan hati yang terbalik adalah hatinya orang munafik, hati yang tidak bisa mendapatkan hidayah sama sekali. Ketika dia hatinya terbalik, sampai akhirnya adalah hati yang justru menambah kehinaan seseorang di hadapan Allah ketika hatinya itu sakit. Beda dengan jasad yang sakit. Jasad yang sakit kalau orangnya ridho menerima takdir yang diberikan oleh Allah dengan ujian badan yang sakit, maka sesungguhnya hati yang sakit itu, jasad yang sakit itu menggugurkan dosa apapun bentuknya itu, ya. Jadi ketika kita memiliki jasad yang sakit ditakdirkan oleh Allah, tolong ridho, ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala di sisi Allah ketika Allah menakdirkan badan kita mendapatkan sakit. Tetapi ingat, ketika kita mendapatkan badan kita ini sakit, kalau kita ikhlas, ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, sesungguhnya sakitnya jasad kita menggugurkan dosa. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu tidak pernah menggugurkan dosa, justru menambah kehinaan antara dia dengan Allah. Itulah hati yang sakit. Jasad yang sakit itu terasa. Ketika kita merasakan sakit itu terasa, sampai ketika kita mendapatkan sariawan di bibir kita itu kan terasa. Karena apa? Jasad yang sakit itu terasa. Ketika jempol kita terluka dengan pisau, terasa. Ketika mata kita kemasukan dengan hewan itu terasa. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu tidak terasa. Makanya orang-orang yang mereka memiliki hati yang sakit itu tidak merasa kalau hati mereka sakit. Mereka tidak merasa. Mereka melakukan kehinaan di dalam hidup mereka, menghinakan Allah dan menghinakan Rasulnya. Sampai ketika hati mereka sakit, mereka itu tidak terasa. Karena apa? Hati yang sakit itu tidak pernah memberikan rasa yang perih, sebagaimana jasad yang sakit itu memberikan rasa yang perih. Makanya orang-orang munafik ketika mereka hatinya sakit itu tidak pernah tahu dan tidak pernah sadar kalau hati mereka sakit. Karena apa? Bedanya antara jasad yang sakit dan hati yang sakit itu, hati yang sakit itu tidak terasa, tetapi jasad yang sakit itu terasa. Makanya itulah yang menjadikan orang-orang ketika mereka memiliki sakit di dalam jasadnya berupaya, bergegas untuk mencari dokter. Tapi beda dengan orang yang hatinya sakit, sampai kadang-kadang dia bawa sampai mati, maka dia pun tidak pernah merasa kalau hatinya adalah hati yang sakit. Itulah beda yang kedua antara jasad yang sakit dengan hati yang sakit. Yang ketiga, perbedaan antara jasad yang sakit dengan kemudian hati yang sakit. Jasad yang sakit itu terkadang disembuhkan oleh Allah, ya, disembuhkan oleh Allah. Makanya kita dapati ada orang yang kena tipes dengan izin Allah sembuh. Ada orang yang kena penyakit perut dengan izin Allah sembuh. Itu jasad. Kadang Allah sembuhkan, kadang Allah tidak sembuhkan, sesuai dengan hikmahnya Allah. Kalau Allah menetapkan sembuh, sembuh. Kalau Allah menetapkan tidak sembuh, ya tidak sembuh. Dia bawa mati itu, dia bawa sakit itu sampai mati. Tapi ada sebagian orang yang diberikan sakit oleh Allah, diberikan kesembuhan. Tapi beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu dibiarkan oleh Allah, dan Allah kemudian menghinakan. Semakin dia bertambah sakit hatinya, semakin Allah tambah hinakan dia. Semakin dia kemudian sakit hatinya, semakin Allah tambah hinakan dia. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti betapa parahnya hati yang sakit. Sesungguhnya hati yang sakit jauh lebih parah daripada jasad yang sakit. Makanya kemudian kalau jasad kita sakit, tidak wajib untuk berobat. Apakah berobat itu wajib? Enggak.
Apakah berobat itu sunnah? Enggak. Hukumnya berobat itu mubah. Mubah itu apa? Bisa berubah menjadi sunnah ketika kita niatkan supaya kita semangat dalam ibadah, tapi bisa berubah menjadi wajib ketika dengan sakitnya justru kita dikhawatirkan menjadi kufur, maka kita wajib untuk berobat. Tapi hukum asal dalam berobat itu hukumnya apa? Mubah. Beda dengan kemudian hati yang sakit. Hati yang sakit itu ya betul-betul dia harus berusaha. Dia wajib untuk menyembuhkan sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan dan ikhtiar. Kalau dia ngerasa, tetapi ironisnya adalah hati yang sakit itu tidak terasa, makanya orang kemudian biasanya tidak sembuh hatinya kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita di situ kita belajar dulu bedanya antara hati yang sakit dengan jasad yang sakit. Dan ternyata penyembuhan kepada hati yang sakit itu sama dengan penyembuhan kepada jasad yang sakit. Itulah tepatnya bagaimana Imam Ibnu Qayyim membidik tentang masalah hati. Sampai beliau mengatakan mengobati hati yang sakit itu sama dengan mengobati jasad yang sakit. Coba kita perhatikan. Biasanya kalau kita menderita sakit sampai kita berikhtiar untuk datang kepada dokter dengan niatan supaya kita maksimal ibadah ketika kita sehat. Biasanya dokter ketika mengobati itu kan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, tahapan yang pertama itu apa? Dokter itu akan memberikan kekuatan kepada tubuhnya ketika sakit. Apa kekuatan tubuh ketika sakit? Kekuatannya adalah istirahat. Biasanya dokter kalau ada orang yang sakit datang, biasanya apa? Pertama kali sang dokter akan berkata, istirahat ya Pak. Kenapa setiap orang yang sakit disuruh untuk istirahat? Karena sesungguhnya dengan istirahat mengembalikan kekuatan yang terambil ketika dia mengalami sakit. Kemudian yang kedua, biasanya ngapain? Sang dokter kemudian mengatakan tahapan yang kedua, kalau kemudian dirinya sakit, kemudian dokter itu memberitahukan kepadanya supaya meninggalkan pantangan. Ini pantangan Pak ditinggalkan karena kakinya Bapak tidak bisa buat jalan, itu berarti asam uratnya naik. Pantangannya apa? Pantangannya adalah Bapak jangan makan sayur-sayuran dan kacang-kacangan dulu. Lahirnya Bapak kencang, kolesterolnya naik, berarti kemudian lahirnya sakit, berarti tinggalkan santan dan tinggalkan gorengan, ninggalin pantangan. Baru yang ketiga, sang dokter itu akan ngobatin. Yang ketiga itu apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang ketiga sang dokter akan ngebom penyakitnya dengan apa? Obatnya. Diminumin madu kah, habatu sauda kah, atau racikan-racikan obat yang diberikan kepada orang yang sakit. Itulah yang dilakukan dokter ketika mendapati ada orang yang sakit. Ternyata sama. Orang yang hatinya sakit pun ternyata pengobatannya itu sama persis dengan orang yang sakit. Hati orang yang sakit itu cara pengobatannya dengan 3. Tahapan yang pertama itu apa? Mengistirahatkan dulu hatinya. Cuma istirahatnya hati itu berbeda dengan istirahatnya jasad. Istirahatnya hati itu apa? Istirahatnya hati itu ya duduk di majelis ilmu, berkumpul sama orang yang sholih, zikir pagi dan zikir petang, mengingat kematian. Nah itu namanya istirahatnya hati. Karena apa? Dengan perkara-perkara itu hati kita akan istirahat, memikirkan tentang kehidupan kampung akhirat kita. Makanya kalau ada orang yang ingin sembuh, bagaimana kondisi hatinya tetapi dia jauh dari majelis ilmu, sulit membayangkan hatinya akan istirahat ketika masih sibuk berkecamuk di dalam syahwat ataupun dalam cita-cita panjang yang tidak ada ujungnya, yang disebut dengan tulul amal, yang tidak istirahat. Ya sama dengan orang yang berobat tetapi ketika dokternya bilang Pak istirahat ya cuti, tidak bisa Dok, saya ini workaholic, tolong ya jangan suruh saya untuk istirahat, berapa proyek nanti akan lewat kalau saya istirahat. Ya sudah, dokternya ngomongnya gampang, ya sudah Pak kalau mau mati silahkan teruskan aja. Kenapa semacam itu sang dokter memberikan ketegasan? Karena sang dokter tahu betul jasad kalau sakit itu butuh istirahat. Sama hati ketika butuh untuk kemudian disembuhkan. Ketika kita merasakan sudah mulai meradang hati kita, sampai kita akhirnya sulit melakukan ibadah, melakukan ketaatan menjadi sulit,
Maka istirahatkan hati, dan cara mengistirahatkan hati itu ya tadi mengingat kematian, kumpul sama orang yang solih, berkumpul dengan majelis ilmu. Maka itu merupakan tahapan ketika kita mengistirahatkan hati dari gemuruhnya dunia, hiruk pikuknya materi. Karena itulah yang biasanya menjadikan hati kita letih, ngikutin hiruk pikuknya dunia, ngikutin gemuruhnya materi. Itu yang menjadikan hati tidak pernah istirahat. Makanya berkumpul di majelis ilmu mengingatkan terus kita tentang kematian dan mengingatkan kita tentang kampung akhirat kita. Makanya nampak betul ketika Handolah itu berkata, pada satu pagi dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba berkata, laqad nafaqa Handolah. Handolah itu telah menjadi munafik. Siapa orang yang mendengar itu ketika Handolah berkata yang semacam itu? Yang mendengar pertama kali itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Handolah, kenapa kamu berkata bahwasanya kamu itu telah menjadi munafik? Iya Abu Bakar, gimana saya tidak menjadi munafik? Kalau saya kemudian ketemu Nabi terbayang surga dan neraka, tapi ketika saya jauh dari Nabi, bayangan surga dan neraka itu hilang kalau sudah ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu keturunan saya. Akhirnya apa? Abu Bakar pun akhirnya merasa, loh, kalau keadaanmu semacam itu, berarti sama, saya juga munafik. Masya Allah. Berarti sama, saya juga munafik. Kalau begitu gimana? Ya sudah, kita datangi Rasul yuk, untuk menceritakan bahwasanya kita telah menjadi munafik. Alhamdulillah. Padahal ini adalah seorang sahabat yang akhirnya nanti dimandikan oleh para malaikat. Maka kemudian Handolah pergi, kemudian menemui Rasulullah, lalu dia berkata sebelum berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, laqad nafaqa Handolah, ya Rasul, sesungguhnya Handolah itu telah menjadi munafik. Nabi lalu berkata, loh, yang menjadikan kamu berkata bahwasanya kamu munafik itu apa, wahai Handolah? Lalu kemudian Handolah berkata, ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan engkau terbayang surga dan neraka, tapi ketika kami pisah dengan engkau ya Rasulullah, bayangan surga dan neraka itu hilang. Bukankah itu munafik, wahai Handolah? Bukan itu munafik ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan berkata, sa'ah, ya Handolah, tidak kayak gitu, itu bukan munafik. Tapi semua itu ada jamnya, semua itu ada waktunya. Ada waktunya kamu berkumpul di sisiku mengingat surga dan neraka, dan ada waktunya kamu kumpul dengan keluargamu dan kamu ingat dunia. Kalau kamu lautadumuna, kalau kamu senantiasa teringat surga dan neraka sebagaimana kamu di sisiku seterusnya, terus menerus, maka kemudian para malaikat itu akan turun dan malaikat itu akan bersalaman dengan dirimu, dan itu tidak mungkin terjadi, wahai Handolah. Disitulah kita mendapati satu pelajaran penting. Handolah itu terbayang surga dan neraka ketika berjumpa dengan Rasulullah, ketika di samping Rasulullah, akhirnya dia terbayang surga dan neraka. Makanya para ulama memberikan syarat, memberikan penjelasan, orang yang duduk dengan majelis ilmu mengistirahatkan hati. Dia tidak ingat syahwat, dia tidak ingat dunia, dia tidak ingat materi dan segala macam hiruk pikuknya. Istirahat. Makanya kalau ada orang yang ingin sembuh hatinya tapi jauh dari majelis ilmu, mustahil akan sembuh hatinya ketika dia jauh dari majelis ilmu, orang yang solih. Karena apa? Karena hatinya tidak pernah istirahat. Jadi Masya Allah, jadi untuk melembutkan hati itu apa? Datang ke kajian, mendengarkan orang solih, bertemu dengan orang-orang yang menampakkan amalnya dalam kehidupan, bertemu dengan orang yang akhlaknya mulia. Itu apa? Mengistirahatkan hati sampai hati kita menjadi bersih. Ibnu Jauzi kemudian menerangkan yang kedua, yaitu adalah meninggalkan pantangan. Ya, pantangannya ditinggalin. Kalau kita ingin untuk sembuh hatinya, ninggalin pantangan. Setelah kita mengingat kematian, berkumpul sama orang yang solih, yang kita lakukan apa? Ninggalin pantangan. Pantangannya itu apa? Ya dosa dan kemaksiatan. Itu pantangan untuk hati kita. Karena kemaksiatan itulah yang menyebabkan satu kenikmatan itu hilang. Makanya ada seorang salaf yang sampai berkata, aku sempat suudzon kepada satu orang terhadap satu perkara, gara-gara suudzonku kepada satu orang, maka aku diharamkan, maka aku dihalangi untuk sholat malam sampai beberapa bulan hanya karena pernah suudzon kepada satu orang. Artinya satu dosa itu mempengaruhi kehidupan. Dan apa yang paling terpapar dari dosa? Hati kita.
Ingat loh, dosa itu luar biasa. Dosa itu merubah alam semesta ini gara-gara dosa. Makanya sampai kita mendapati perkataan Imam Ibnu Qayyim kan, sesungguhnya hajar itu yang diturunkan oleh Allah pertama kali dari surga itu putih. Tapi kenapa kok menjadi hitam? Ya karena dosa manusia. Masya Allah. Jadi dosa yang dilakukan manusia itu bukan hanya menjadikan hati yang terpapar. Saking ketika hati sudah hitam, tidak bisa lagi menerima hitamnya dosa, sampai ngelebar. Sampai batu yang Allah turunkan putih dari surga menjadi hitam itu gara-gara dosa. Sampai kemudian penciptaan kita saja kan kemudian berkurang sampai sekarang kita semeter lebih dikit, itu juga karena dosa. Karena Rasulullah bersabda, khuliqa Adamu ala sittina dhira'an fayangkusu falam yazal yangkus hatal an. Rasulullah menerangkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, sesungguhnya dosa yang dilakukan manusia itu mengurangi tingginya manusia. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam pertama kali 60 hasta, sekitar 30 meter. 30 meter. Kemudian berkurang sampai sekarang disebabkan dosa yang dilakukan manusia. Masya Allah. Ini bukan berarti yang pendek banyak dosanya, enggak loh ya. Kamu berapa sih? 120, 140, berarti saya lebih banyak ketaatannya. Belum. Artinya secara umum diturunkan, dipendekkan. Di situ ada penjelasan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan dosa itu bukan hanya hati yang terpapar dengan dosa, sampai alam semesta ini pun berubah. Semua takarannya itu berubah karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Sampai kemudian air yang diturunkan secara seimbang, air itu tidak pernah diturunkan berlebih loh. Kalau sampai air itu diturunkan berlebih, itu karena apa? Karena sesungguhnya dosa manusia yang menjadikan air itu sampai berlebih. Kenapa? Semuanya berjalan di atas wahyu, semuanya berjalan di atas perintahnya Allah. Makanya kalau kita mendapati bahwasanya kemudian orang itu menggampangkan dosa dan tidak untuk menghentikan dosa, maka sesungguhnya sulit hatinya akan sembuh ketika dia tidak berhenti dari pantangannya. Makanya kita lihat kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah kemudian didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian pemuda itu berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya wanita yang saya nikahi adalah wanita, dulunya adalah wanita yang sangat cantik. Tapi kenapa setelah beberapa lama saya tidak mendapati kembali kecantikan wajah dari istri saya? Maka Imam Syafi'i berkata apa? Simpel, ringkas, singkat. Imam Syafi'i berkata kepada laki-laki itu, sudah gini saja. Kamu ingin mendapatkan istrimu kembali cantik? Iya. Kembali menawan hatimu? Iya. Menjadikan hatimu terpesona dengan kehadiran dirinya? Iya. Gampang. Ghaddi basaraka. Kamu turunkan itu pandanganmu. Kamu tundukkan pandanganmu. Jangan kamu lihat kecuali yang betul-betul halal. Jangan lihat kecuali terpaksa. Ya iya kan, kalau nggak terpaksa tiba-tiba kita nabrangan nih. Kemudian betul-betul akhirnya sang pemuda tersebut ketika mendapati apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i, dia lakukan. Maka dia lakukan dan tidak lama Imam Syafi'i itu berkata, ghaddi basaraka syahrun. Tundukkan pandanganmu sebulan saja. Nanti ketemu lagi dengan saya di sini. Maka selama 1 bulan kemudian akhirnya apa? Bertemu kembali dengan Imam Syafi'i dan berkata, bagaimana pendapatmu? Bagaimana istrimu hari ini? Masya Allah, saya kembali mendapati istri saya sebagaimana hari pertama saya menikah dengan dirinya. Masya Allah. Mungkin yang berubah berat badannya kali ya. Tapi kemudian mendapati kembali menjadi cantik. Kemudian Imam Syafi'i berkata kepada pemuda tersebut, sebenarnya istrimu itu tidak berubah. Imam Syafi'i, istrimu itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah ketika kamu mendaratkan pandanganmu pada wanita-wanita yang tidak halal bagimu, maka Allah mencabut nikmat yang halal dan Allah timpakan kenikmatan yang haram kepada pandanganmu sampai akhirnya kamu tidak merasakan keteduhan ketika melihat istrimu. Kenapa? Karena Allah cabut pandanganmu karena kamu terbiasa untuk mengambil sesuatu yang haram. Ketika kamu tundukkan kembali dan kamu hanya nikmati yang halal yang Allah berikan, Allah kembalikan kembali kenikmatan itu. Allah kembalikan kembali kenikmatan itu dan Allah jadikan kembali istrimu menjadi orang yang kamu senangi sebagaimana pertama kali kamu mendapatkannya. Masya Allah.
Di situ kita mengambil pelajaran apa? Disitulah kita mendapati pelajaran yang menyebabkan kenikmatan ibadah itu hilang, yaitu adalah ternyata adalah dosa dan kemaksiatan. Makanya pernah terjadi kembali dalam kisah yang lainnya. Ini kita dapatkan dalam manaqibnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah didatangi pemuda yang mendatangi Imam Syafi'i, kemudian berkata, aku ini kerjaku begini dan begini dan begini. Berapa gajimu? Gaji saya adalah 4 dinar. Saya kurang lebih tahu 4 dinar atau 4 dirham, 4 pokoknya, kita ambil saja 4 dinar. Maka kemudian ternyata kebutuhan keluarga saya tidak pernah cukup. Kebutuhan keluarga saya tidak pernah cukup. Kemudian Imam Syafi'i memberikan jawaban fatwa kontroversial. Apa? Dia katakan, kamu katakan sama bosmu supaya ngurangin itu gajimu dari 4 menuju kepada 3. Tapi kalau orang dulu datang ke fatwanya para ulama kan jujur karena ingin mendapatkan jawaban. Kalau kita mungkin hari ini langsung dikomentari di belakang, ini Ustadz apa ini? Ditahdir langsung di grup, ya. Oh, nanya, ditanya, dijawab aja ditahdir, Masya Allah ya. Orang nanya hari ini tuh saking pekatnya zaman fitnah, orang nanya itu harus hati-hati jawabnya. Jadi kemudian ternyata disuruh untuk ngurangin. Ketika disuruh ngurangin, dikurangin sama bosnya. Lalu majikannya, kalau dulu tidak ada bos, majikannya ngurangin. Datang lagi ke Imam Syafi'i, ternyata masih belum cukup. Jawaban Imam Syafi'i itu Masya Allah, karena Imam Syafi'i kan ahlul ilmi dengan basirah. Dia berkata, kurangi lagi, suruh 2 dinar saja. Masya Allah, ini kalau didengarkan bos-bos ini seneng ini. Jadi ternyata suruh ngurangin lagi sampai kemudian mendapatkan 2 dinar. Masya Allah. Ternyata setelah mendapatkan 2 dinar, Masya Allah, kita tidak akan pernah menyangka. Tapi itulah yang terjadi. Ternyata laki-laki tersebut datang setelah beberapa waktu, datang kepada Imam Syafi'i dan berkata, wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya benar, saya telah mendapatkan kecukupan. Masya Allah. Imam Syafi'i lalu cerita, kenapa kamu itu 4 dinar itu tidak cukup? Karena kamu itu kerjanya tidak pantas mendapatkan 4 dinar. Jadi ketika kamu cerita pekerjaan kamu, maka sesungguhnya aku berprasangka orang semacam kamu dengan kerja semacam itu harusnya itu mendapatkan 3 dinar ataupun 2 dinar. Makanya ketika aku perintahkan kamu ngurangi itu supaya apa? Supaya barokah, kamu mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan kamu. Ketika kamu mendapatkan gaji tidak sesuai dengan kerjaan kamu, itulah Allah mencabut keberkahan dalam harta yang kamu miliki. Disitulah kita paham, Masya Allah. Jadi ternyata bahwasanya dosa itu merupakan pantangan. Orang yang pingin sekali untuk kemudian mendapatkan kenikmatan ibadah, hatinya sehat, maka dia betul-betul harus mengetahui untuk meninggalkan pantangan. Dan pantangan hati itu adalah paparan dosa dan kemaksiatan. Ya, yang ketiga obatnya itu apa? Dibom penyakitnya sebagaimana dokter. Kalau dokter itu ngebom penyakitnya dengan obat. Ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, ini diminum ketika pusing. Itu kan dokter. Kalau kemudian penyakitnya hati dibom, bagaimana cara ngebom penyakitnya? Dengan tobat, dengan istighfar. Itulah cara ngebomnya. Jadi kemudian tahapan yang ketiga menyembuhkan hati apa? Banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah. Disitulah hati kita menjadi hati yang sehat ketika telah mendapati yang semacam itu. Ya. Jadi pada dasarnya disitulah kita memahami betapa besarnya pengaruh hati yang sehat di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian kita mendapati Imam Qurtubi menjelaskan, tidak ada nasihat yang paling efektif terhadap hati manusia kecuali ziarah kubur. Karena apabila orang itu hatinya keras dan hatinya sakit, maka dia itu melakukan dengan 4 perkara. Pertama, menghentikan dari kebiasaan buruk. Nah tadi, menghentikan dari dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, mengingat mati. Karena mengingat mati menyebabkan orang ingat kepada bekal akhiratnya. Ketika dia ingat mati, dia akan secara refleks mempersiapkan bekal akhiratnya. Yang ketiga, yaitu menyaksikan langsung bagaimana kematian orang ketika sakaratul maut. Jadi yang pertama meninggalkan keburukan, kata beliau, kata Imam Qurtubi. Jadi sebenarnya sama dengan Imam Ibnu Qayyim, cuma takarannya agak beda.
Kalau Imam Al-Qurtubi di dalam kitab ini menjelaskan orang itu kalau hatinya sakit, yang pertama meninggalkan dosanya, berpindah ke majelis ilmu, ketemu orang yang solih. Yang kedua, kata beliau, mengingat mati, karena mengingat mati akan melahirkan ibadah. Ya, orang kalau kemudian ketika hati kita sakit ingat mati, bekal apa yang kita bawa ketika kita menutup mata berkalang tanah di dalam kubur. Yang ketiga, kata beliau, yaitu menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Makanya sunahnya kita itu, sunahnya seorang muslim itu apa? Menjenguk orang yang sakit itu sunah. Dan terutama ketika kita mampu datangi itu setiap rumah sakit, sebagaimana Abu Bakar itu kemudian sering mendatangi orang yang sakit. Abu Bakar itu sedekah di pagi hari, menjenguk orang yang sakit, mengikuti orang yang mati, itu Abu Bakar di waktu setiap paginya. Makanya kemudian melihat orang yang sakaratul maut itu juga penting untuk menyembuhkan hati. Makanya sampai diterangkan Hasan Al-Basri itu pernah berkunjung kepada orang yang sakit. Ternyata orang yang sakit yang didatangi oleh Hasan Al-Basri adalah orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut. Ketika dia mendapati orang itu sakaratul maut, langsung berubah itu wajahnya Hasan Al-Basri. Sampai-sampai ketika beliau pulang, ditawari keluarganya, ditawari istrinya makan. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, enggak. Minum, enggak. Kenapa? Karena bayangan yang dia lihat kepada orang yang sakaratul maut tadi betul-betul nyata di pelupuk matanya. Dia ingat betul. Jadi kemudian apa? Merubah bagaimana hatinya langsung ketika melihat orang sakaratul maut. Makanya kalau kita melihat orang sakaratul maut sampai meninggal dunia, itu biasanya akan menumbuhkan efektif di dalam hati. Walaupun beda-beda, ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi yang jelas melihat orang sakaratul maut itu akan apa? Melahirkan kebaikan. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang kita cintai, biasanya langsung kita tidak doyan makan, tidak doyan minum. Kalau ternyata itu bukan keluarga kita yang sangat kita cintai, artinya orang biasa, biasanya apa? Biasanya akan menumbuhkan rasa ibadah kita muncul ketika melihat langsung orang ketika sakaratul maut. Ya? Makanya Masya Allah, orang-orang yang ketika kerja di rumah sakit, kayak misalkan RSPP, kan ada petugas khususnya itu. Di RSPP pusat itu ada petugas khusus di mana ikhwannya dan ada seorang akhwat yang saya kenal, tugasnya adalah membantu untuk mentalkin. Saya itu sempat nanya, loh talkin aja dibantu? Iya Ustadz, karena tidak semua keluarga itu bisa mentalkin keluarganya. Masya Allah, sedih saya. Jadi ternyata hari ini belum tentu semua orang itu mampu mentalkin keluarganya. Padahal kewajiban ini tuh harusnya dilakukan siapa? Ini tuh harusnya dilakukan oleh anggota keluarga. Proses penyelenggaraan jenazah dari sampai awal, sampai mati, sampai kemudian meninggal, itu harusnya itu yang melakukan itu siapa? Yang menyelenggarakan itu adalah anggota keluarganya. Kalau kita belum punya keturunan nih, misalkan anak belum ditakdirkan punya keturunan, harusnya kita sudah berwasiat ini, siapa teman-teman yang kemudian kita pilih supaya ketika kita mati betul-betul diselenggarakan dengan cara yang benar, dari ketika kita sakaratul maut sampai kemudian kita meninggal dunia. Pilih orang yang solih. Tulis itu dalam wasiat. Saya tulis itu. Saya tinggalkan wasiat ini kepada seorang sahabat saya, seorang ustadz. Jadi kemudian apa? Dengan itu akhirnya mereka tahu kenapa kita pengen ditalkin sama orang yang solih, supaya kesolihan mereka itu mempengaruhi ucapan kita ketika kita akan meninggal dunia. Tulis itu. Kalau kita punya keturunan, pilihlah anggota keluarga kita ini siapa. Kalau anak-anaknya bapak dan ibu itu ada 5 dan 6, ya sudah, ajak duduk bareng-bareng, pilih salah satu, sembari kita memahamkan kepada mereka. Yang dipilih bukan berarti yang paling disayang, tapi pilihlah yang paling bertakwa kalau bisa. Mana sih anak kita ini yang paling solih itu yang mana? Kita sampaikan kepadanya supaya kemudian mentalkin kita, mengkafani kita. Semuanya itu kemudian kalau bisa adalah anggota keluarganya. Yang sering menjadikan kita sedih itu apa? Yang sering menjadikan kita sedih ada anggota keluarga multazim kepada syariat, komitmen kepada sunnah, tapi apa? Lalai.
untuk memberikan wasiat kepada keluarganya, dan seringnya apa? Anaknya, keturunannya tidak paham tentang itu. Apa yang terjadi? Orangnya sibuk ngaji, orangnya ngerti sunnah, tapi ketika meninggal dunia ternyata diselenggarakan dengan cara yang bukan sunnah. Nah, itu yang kita sedihkan itu, dan saya tidak mau terulang kembali. Terakhir kalinya sebelum Ramadan, ada bapak-bapak itu kalau kemudian ngaji semangat, orangnya sepuh. Kalau kemudian di masjid, Masya Allah semangat. Bahkan ada tempat kaplingan soft dia itu yang nggak pernah terganti. Kenapa? Selalu dia yang pertama kali di situ. Tapi ternyata ketika meninggal dunia, Masya Allah, saya mendapati anaknya yang paling tertua saya suruh untuk memandikan, tidak mampu, mengkafani tidak bisa, dan tidak berani. Bahkan ngimamin aja tidak berani, Masya Allah. Saya bilang, Mas, antum yang mengkafani. Tidak bisa, Ustaz, tidak tahu. Memandikan, tidak tahu, akhirnya ngikutin saja. Bahkan terakhir, ya sudahlah, ini saatnya nih mensolati, tidak pede katanya. Masya Allah. Ya kita maklumi, akhirnya itu moga-moga menjadi sebab hidayah beliau untuk belajar. Tapi hal semacam itu tidak perlu terulang lagi pada keluarga-keluarga muslim yang lainnya. Kalau ibu sibuk ngaji, bahkan bukan berarti kemudian ibu dan bapak ketika sibuk ngaji melalaikan ini. Tulis wasiat. Menulis wasiat itu bagian dari sunnah. Makanya sampai Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah kita sakit ataupun tidaklah kita safar lebih dari 3 hari, kecuali illa wa wasiyatun indahu maktubah. Kecuali wasiat itu harus dia tuliskan, dan wasiat itu harus diperbarui ketika memang ada hajat untuk memperbarui. Ini terutama nih bagi yang senasib dengan anak yang belum memiliki keturunan. Nanti kemudian ketika bapak kita sudah sepuh, ibu kita sudah meninggal, dan kita khawatir ketika kita meninggal mungkin bapak kita sudah sepuh tidak bisa menyelenggarakan kita, pilih teman-teman kita yang solih, ketok pintu rumahnya, ngomong baik-baik, dan harus minta izin. Bukan berarti kita diam saja memilih namanya, comot namanya, tahu-tahu dia baru tahu ketika meninggal, tidak bisa. Jadi kita sampaikan, ketok pintu rumahnya, sampaikan kepada dia, Mas, akhi, Ustadz, saya pilih antum ya, nanti kalau saya meninggal dunia begini dan begini. Kalau dia mengatakan iya insya Allah, nah itu amanah, itu berarti. Tinggal kemudian kita merasa tenang. Kenapa? Alangkah tenangnya kita ketika kita dikembalikan kepada Allah dengan cara yang benar oleh orang yang solih. Mati itu ngajarin sunnah loh. Makanya kita ini masukkan jenazah ke liang lahat saja mengatakan apa? Wa ala sunnati rasulillah wa ala millati, yaitu kemudian dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Saking pentingnya itu, makanya menjadikan kita akhirnya memperhatikan proses akhir kita ini penting sekali untuk diperhatikan. Ya, mulai sekarang kalau bisa nggak usah diundur-undur, karena biasanya kalau diundur lupa. Minta siapapun ahli waris itu. Ya, anak-anak kita kalau masih kecil ya sudah. Kalau anak kita masih kecil, keluarga kita yang terdekat siapa. Kalau keluarga besar kita banyak yang tidak tahu sunnah, sudahlah pilihlah teman-teman yang ngerti, yang paham. Dan supaya kita diantarkan kepada Allah dengan cara yang Allah ridhoi, itu yang paling kita minta. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasannya orang yang hatinya sakit, Imam Qurtubi berkata ada 4 tahapan. 1, meninggalkan yang buruk, datang ke kajian ilmu. 2, mengingat mati. 3, melihat sakaratul maut. Ya, melihat sakaratul maut, datang ke ICU. Ya. Maaf, saya juga belum ngamalin ini, saya jujur ngomong. Karena kemudian datang ke ICU itu menghidupkan hati. Datang melihat orang ketika sakaratul maut. Kemudian yang keempat yaitu menziarahi kubur. Menziarahi kubur itu apa? Mendatangi kuburan, lalu kemudian duduk termenung di situ mengingat kematian, lalu kemudian menjadikan hati kita kembali menjadi hidup. Disitulah kita memahami di dalam kematian itu ada kehidupan. Jadi ternyata hati yang mati dihidupkan tentang segala sesuatu yang berbau tentang ziarah kubur, yang berbau tentang kematian. Siapapun yang ingat mati, melihat orang sakaratul maut, datang ziarah kubur, maka sesungguhnya itu menjadikan dia mengingat kematian, dan itu melahirkan ibadah dan melahirkan ketaatan. Sekarang mari kita buka pada halaman 34. Beliau Imam Qurtubi lalu menyebutkan tentang satu permasalahan. Ini permasalahannya cukup sensitif, ya, yaitu adalah membahas tentang nasab
ayah bundanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nah, ini sensitif. Nasab orang tuanya Nabi, halaman 30. Jadi kemudian bicara tentang keadaan nasib, bukan nasab, nasib, afan. Nasib, afan, bukan nasab. Bicara tentang nasibnya orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum saya menyampaikan tentang tema ini, saya sampaikan dulu yang penting. Tema ini termasuk tema yang sangat sensitif dan sering dijadikan menjadi salah satu komoditi untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Tema yang kita bahas dalam masalah tentang nasibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tuanya Nabi, ini sering sekali kita mendapatkan penumpang-penumpang gelap yang menunggangi tentang tema ini supaya memecah belah di antara kaum muslimin. Kalau ibu dan bapak perhatikan dalam video YouTube, kita akan dapati masalah ini cukup menguras tenaga dan bahkan menjadikan banyaknya polemik tidak berkesudahan ketika kita mendapati di beberapa media, dan kita harus pahamkan ini. Ini saya sampaikan nasihat kepada orang yang suka memecah belah. Ternyata kalau kita memperhatikan media dakwah di YouTube hari ini, kita bersyukur betul bahwasanya dakwah itu memberikan banyak faedah. Akhirnya ilmu tidak hanya dirasakan di kantong ilmu di Jakarta, tapi bisa sampai jauh. Sampai kemudian ke pelosok-pelosok dengan kita mengakses media itu. Salah satunya adalah media YouTube. Tapi yang juga kemudian kita tidak nafikan dan tidak kita ingkari, hari ini kita sering mendapati bahwasanya Masya Allah media YouTube menjadi media yang di dalamnya banyak fitnah yang terjadi. Kenapa? Banyak orang yang teradu domba ketika mereka melihat kepada media yang semacam itu. Maka saya melihat bahwasanya di antara madarat yang ditimbulkan adalah apa? Banyaknya fitnah yang terjadi di mana-mana. Dan di antara tema yang kemudian menjadikan banyaknya permusuhan itu adalah membicarakan tentang tema nasibnya Rasulullah, nasib orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mensinyalir bahwasanya ini adalah yang dilakukan salah satunya oleh orang Syiah, di mana orang Syiah itu mencoba untuk mengadu domba di antara kaum muslimin ahlussunnah, supaya seakan-akan bahwasanya membicarakan tentang nasib orang tua Rasulullah itu betul-betul kemudian menjadi sekam permusuhan, menjadi sebab permusuhan. Makanya coba perhatikan, rata-rata video dipotong separuh, diambilkan video separuh lagi, dibentur-benturkan. Kita melihat kan ada video diambil separuh, diambil video lagi separuh, dibentur-benturkan. Sehingga kemudian apa? Mengundang reaksi yang luar biasa, sampai kemudian komennya itu ribuan. Bahkan saya pernah membaca salah satu komen di video. Di situ ada salah satu ustadz. Di situ kemudian ada ustadz yang kemudian pro dan kontra tentang kematian nasib orang tuanya Rasulullah. Sampai di antara komentarnya itu sampai berani untuk kemudian mengundang dan mengancam untuk ketemu di mana dan siap untuk saling membunuh. Ya, dan kita ingat loh ya, semua nama di dalam sosial media itu fiktif. Karena kita tidak pernah tahu orang itu pakai nama siapa. Bisa jadi namanya itu Islam, namanya Abu Muhammad, tapi sebenarnya orang Kristen, orang kemudian Nasara. Bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang musyrikin. Bukan orang kafir yang kemudian diam, tapi orang kafir yang ingin mengadu domba. Bisa jadi. Bisa jadi namanya itu nama sunnah, tetapi ternyata adalah orang Syiah. Karena yang kita khawatirkan itu apa? Hari ini tuh zamannya zaman fitnah. Makanya Masya Allah yang kita khawatirkan, ketika kita tidak menyikapi dengan keadaan yang baik, ketika kita tidak menyikapi dengan cara yang ma'ruf, maka kemudian kita terseret di dalam masalah fitnah yang berkepanjangan, disebabkan karena kita tidak mengerti bagaimana menyikapi dengan cara yang benar. Maka sebelum kita membahas tentang nasib ayah bundanya Rasulullah SAW, setelah kita faham bahwasanya ini adalah persoalan yang sifatnya sensitif dan tentunya ada khilaf di antara para ulama, saya sampaikan tolong ya, ketika kita menjadi orang yang menuntut ilmu, ketika mendapatkan khilaf dan perbedaan di antara para ulama, tolong tunjukkan sikap akhlak yang baik. Karena ilmu tidak menjadikan kita saling membenci, dan ilmu tidak saling menjadikan kita gampang untuk menyesatkan orang.
Kalau ada orang yang kalau kemudian antum mencari ilmu tapi ternyata dengan ilmu yang antum pelajari menjadikan kita banyak memfitnah orang, banyak membenci orang dan menghujat orang, jangan-jangan yang kita pelajari itu bukan ilmu, jangan-jangan yang kita pelajari itu racun hati, dimana dengan bumbu-bumbu dalih pembenaran. Karena yang saya sedihkan itu hari ini, Masya Allah, banyak orang yang mereka itu sibuk ngaji, tetapi Masya Allah, tetapi mereka tidak sadar banyak menghujat orang dan menodai kehormatan orang tanpa disadari oleh mereka. Akhirnya apa? Mereka hidup di majelis ilmu tetapi mereka membenci orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak selamat dari lisannya, adapun orang kafir itu selamat dari lisannya. Masya Allah. Sejak kapan ilmu itu menjadikan kita membabi buta untuk membenci orang yang beriman? Bukankah kita mendapatkan penjelasan al-mu'min yatlubul ma'adzir? Orang mukmin itu meminta udzur dari diri kita. Makanya ketika kita mencari ilmu, kalau ternyata menjadikan kita tambah membenci dan tambah kita kemudian menghujat, saya khawatir jangan-jangan bukan ilmu itu racun hati yang menjadikan kita gampang untuk menghujat orang dan gampang untuk menodai kehormatan orang. Ilmu itu harusnya menjadikan kita ini kayak apa? Ilmu itu harusnya menjadikan kita kayak jarum, merekatkan apa yang terkoyak menjadi satu tubuh umatnya Rasulullah. Ilmu itu tidak menjadikan kita kayaknya gunting yang kemudian sifatnya mengoyak-ngoyak persaudaraan. Jangan suka bawa minyak kalau kita itu sudah sibuk ngaji, di mana minyak itu sifatnya membakar hati sampai kemudian saling membenci. Tapi kalau kita sudah ngaji itu seringlah membawa air untuk ngademin hati. Kenapa? Karena sesungguhnya mencintai orang mukmin lebih selamat daripada membencinya. Apa sih yang kita dapatkan dari membenci? Masya Allah, tidak ada manfaatnya kita membenci itu. Tidak ada manfaatnya kita membenci sampai kemudian kita mencari pembenaran ketika kita membenci. Kecuali ketika betul-betul menyimpang dari ajaran kitabullah dan sunnah. Nah, baru kita membenci perbuatannya tetapi kita merahmati pelakunya. Ya? Inilah yang menjadikan kita membahas. Masya Allah, hari ini kita dapati banyak sekali kemudian segala sesuatu disikapi dengan cara yang tidak ma'ruf ketika mencari ilmu. Gampang menghujat, kemudian gampang kita menodai kehormatan orang, gampang menyesatkan orang yang tidak sama dengan kelompoknya kita dan golongan kita. Hanya dalam satu masalah kemudian kita gampang untuk menyesatkan. Masya Allah, saya khawatir ini termasuk strateginya setan. Kenapa? Strategi setan itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Kita ambilkan contoh yang gampang. Said bin Zubair itu berkata, strateginya setan kepada manusia itu berubah sesuai dengan kondisi. Beliau menceritakan gini, kalau ada dua orang, laki-laki dan perempuan, ketika sebelum menikah, strateginya setan itu apa? Membuat supaya pertemuan mereka itu tampak indah. Itu strateginya setan. Kalau kemudian dua orang itu belum menikah, makanya orang yang pacaran kan semuanya tampaknya indah kan? Sampai kemudian cerewetnya kayak radio online, diemnya kemudian juga tampak indah. Kenapa? Karena setan yang memberikan bumbu supaya kemudian tampak indah. Tapi kalau laki-laki dan perempuan ini ketika mereka belum menikah dibuat indah sampai pertemuan mereka itu tampaknya nikmat, 6 jam terasa 6 menit, 3 jam kayak 3 menit, sampai kotoran terasa coklat katanya. Itu berubah itu. Kapan berubahnya? Berubah ketika mereka sudah menikah. Semua keindahan itu ditarik oleh setan, dirubah. Bagaimana semuanya yang tampak indah sebelum menikah tampak buruk ketika sudah menikah kan? Yang asalnya ngoroknya bagikan instrumen, sudah betul-betul memenuhi telinga itu. Yang asalnya cerewetnya itu radio online sudah tidak indah lagi. Supaya apa? Strateginya setan ketika mendapati orang sudah menikah itu dirubah. Bagaimana setelah mereka menikah itu, bagaimana mereka mampu berpisah dengan menampakkan keburukan dan keburukan di antara mereka. Apa sih maksudnya ini Ustadz? Maksudnya sama ini. Setan ketika menggoda kita sebelum kita mendapatkan ilmu, godanya setan itu apa? Godanya setan itu dangdutan, karaoke, tahun baru, ulang tahun. Itulah yang digoda ketika kita belum tersentuh dengan ilmu. Tapi ketika setelah kita mengenal ilmu, kita datang ke kajian, setan itu tahu kalau kita digoda lagi dengan konser dangdutan, tidak akan laku. Kalau kita digoda lagi dengan karaoke, sudah tidak laku. Kalau kita digoda lagi dengan bioskop, sudah tidak bisa. Tapi apakah setan berhenti untuk menggoda kita? Tidak. Kalau kemudian orang sudah sibuk ngaji, setan itu nggak goda lagi dengan bioskop.
Setan itu tidak goda lagi dengan yang namanya dangdut. Setan itu tidak menggoda lagi dengan ulang tahun. Tapi setan ketika mendapati seseorang itu sudah betul-betul ngaji, dia akan membuka pintu dosa yang lainnya. Apa pintu dosanya? Gampang menodai, gampang menghujat orang lain, gampang menyesatkan orang lain. Tanpa disadari dia jatuh dalam satu dosa tanpa dia sadari. Ilmu yang dia dapatkan baru seujung kuku dari luasnya samudra ilmu yang belum dia ketahui, tetapi dosanya menggunung tinggi layaknya gunung. Ketika dia tidak sadar banyak menghujat kehormatan orang, dan itulah dosa yang tanpa dia sadari. Ketika dia sudah meninggalkan bioskop, karaoke, setan itu akan menyibukkan dengan dosa yang lainnya. Ini yang kemudian saya ingin sampaikan. Ana tidak mau kalau kemudian hanya ngajarin umat, ketika umat hanya menjadikan umat itu tidak berakhlak kepada sesama orang yang beriman. Kalaupun kita mendapati satu kesalahan dari saudara kita, oke, thayyib, kita terima. Kita tidak ngikutin kesalahannya. Tetapi kemudian apakah semua kebaikannya menjadi hilang? Enggak kok. Contoh saya ambilkan nyata ini. Ini supaya bisa menjadi peringatan. Saya dengan Ustaz Arifin Ilham contohnya. Saya tidak setuju dengan cara beliau berzikirnya. Saya tidak termasuk orang yang tidak mengambil jalan itu. Berzikir berjamaah itu bukan apa yang saya yakini benar. Ini ya. Tetapi beliau tentunya mempunyai dalil atas apa yang beliau lakukan. Saya tidak mengikuti itu. Tapi bukan berarti bahwasanya semua dari kehidupan Ustaz Arifin Ilham itu kemudian menjadi salah, kan? Beliau masih banyak yang bisa kita ambil kebaikan beliau dan sunnah-sunnahnya beliau yang luar biasa. Bukankah poligaminya sunnah? Ya kan? Contoh. Ya. Maka kemudian aduh. Salah ngambil contoh saya. Ya. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita dapatkan dari beliau. Saya tidak pernah itu membenci beliau. Saya pernah datang ke kajian beliau, mendengarkan beliau ketika beliau menyampaikan kajian, ketika bukan pada acara zikirnya, ketika dalam satu waktu beliau sedang di area beliau itu sedang ada satu kajian, kita pernah duduk dan saya tidak pernah menganggap bahwasanya Ustaz Arifin Ilham itu sesat kok. Ada kemudian mungkin ada satu dua perkara yang saya tidak sependapat dengan beliau, tapi dalam perkara yang lain luar biasa. Saya mendapati beliau amar ma'ruf nahi mungkarnya bagus. Beliau juga punya kedekatan dengan para petinggi-petinggi dan beliau sering menyampaikan langsung nasihat-nasihatnya, dan saya tahu betul itu. Tapi cara kita kan ma'ruf kan? Cara bukan kemudian kita katakan langsung kita sesatkan, tidak mau ketemu saya sama dia. Oh, saya tidak sudi duduk satu majelis dengan beliau. Loh, sejak kapan kita gemar untuk mengkafirkan orang dengan lembut? Orang Khawarij itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan. Makanya sampai-sampai orang kafir selamat dari lisannya, tapi orang mukmin itu tidak ada yang selamat dari lisannya. Sejak kapan kita kemudian mempunyai penyakit semacam ini? Saya dengan Ustadz misalkan A'agim, mungkin ada satu dua yang saya tidak sependapat. Wajarlah, namanya kita memilih dalil dan kita membaca dalil itu terkadang kan berbeda-beda. Tapi bukan berarti bahwasanya saya tidak bisa duduk dengan Ustadz A'agim, kan? Ada banyak kebaikannya. Tentunya saya tidak menyebutkan ya. Alhamdulillah mic-nya mati. Jadi ternyata kemudian menjadikan saya nyaman kok. Saya pernah datang ke Darut Tauhid, saya pernah di sana, saya ke kemis kemudian ikut kajian beliau, tidak ada masalah kok. Dan kita kenapa kemudian saling membenci kalau kemudian masih dalam satu atap yang bernama ittiba kepada Rasulullah dan mencintai para sahabat. Ketika kemudian sahabat Muawiyah memerangi Ali, tidak ada itu yang bilang sahabat Muawiyah itu keluar dari sunnah. Ada nggak yang bilang sahabat Muawiyah keluar dari sunnah? Padahal beliau memerangi sahabat Ali. Ada nggak yang bilang sahabat Ali itu keluar dari sunnah ketika memerangi Muawiyah? Tidak ada kok. Kenapa? Mereka berperangnya karena ilmu dan istihad mereka. Tapi Masya Allah hari ini begitu gampangnya orang itu menyesatkan, begitu mudahnya. Bahkan maaf kadang-kadang itu dulunya ketika dulu di Fakultas Syariah sama-sama satu bangku, sama-sama satu ustadz, sama-sama satu syekh, kitabnya pun sama. Kenapa ketika keluar gampang untuk memvonis dan menyalahkan orang atas satu permasalahan? Dan yang lebih parah itu apa? Yang lebih parah itu kemudian adalah orang-orang yang baru ngaji, baru seujung kuku dia mempelajari ilmu, tapi Masya Allah lesannya itu lesan jagoan. Sampai kemudian semuanya itu tidak ada yang benar. Yang benar siapa? Ya ustadz saya, kelompok saya, golongan saya. Tak, tidak ada yang lainnya. Masya Allah.
saya tidak sependapat dengan Ustaz Bahtiar Nasir dalam 1-2 perkara. Mungkin, iya mungkin. Tapi saya Masya Allah duduk sama beliau, ngelihat beliau, kepedulian beliau terhadap Suriah. Saya ngelihat betul bagaimana kepedulian beliau terhadap Suriah, kepedulian beliau terhadap Palestina sama Ustaz Ferry Nur. Kenapa? Menjadikan kemudian kita tidak bisa itu saya membenci Ustadz itu. Tidak bisa saya membenci dengan Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Arifin Ilham. Walaupun dalam beberapa perkara mungkin saya tidak sependapat. Tapi bukan berarti kemudian saya sesatkan dan saya vonis bahwasanya mereka keluar dari kebenaran kan ketika kita berbeda dalam 1-2 perkara. Kecuali pokoknya sudah jelas nih. Apa pokoknya? Dia tidak mencintai para sahabat, dia tidak mencintai Rasul, tidak punya komitmen terhadap sunnah, itu sudah beda. Tapi kalau komitmen sama sunnah, mencintai para sahabat, yang namanya perbedaan itu wajar. Sikapi dengan sikap yang ma'ruf. Sama ini dengan kita menyikapi tanggal 4 kemarin hari Jumat. Walaupun sudah berlalu lama, Masya Allah asapnya masih sampai sekarang hari ini. Masih aja bicara di grup-grup, live group. Sampai adminnya juga live. Saking kemudian saking semangatnya ngelihat membernya live sampai dia juga lupa diri ikut live juga. Masya Allah. Sudahlah, yang kemarin itu kemudian kita sikapi dengan sikap yang baik. Kan gitu, Masya Allah kan. Yang di jalan belum tentu lebih pahlawan, yang duduk belum tentu lebih berilmu. Wong kemarin kemudian yang punya negara saja kemudian mengatakan dan mengapresiasi kok. Malah yang nggak punya negara malah repot dan kerepotan sendiri. Kenapa sih kita harus meruncingkan diri kita kepada orang yang beriman itu kenapa? Kenapa kita senang untuk membenci orang setelah kita berilmu? Jadi sekali lagi, kalau ilmu antum menjadikan antum semakin berilmu, semakin antum banyak membenci. Jangan-jangan bukan ilmu itu, jangan-jangan racun yang kemudian dibumbui dengan dalih dan pembenaran. Ya, sudah. Makanya Masya Allah hari ini yang kita ributkan itu apa? Asapnya. Asap, kita ngeributin asapnya. Kita lupa apinya. Apinya itu apa? Apinya itu ada penistaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Itu apinya. Tapi yang kita ributkan itu apa? Asapnya malah justru. Ngeributin asap aja tiap hari, nggak selesai. Sikapilah dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Musuh kita sudah terlalu banyak, tidak perlu kita menambah barisan musuh dari kalangan orang yang beriman. Ya kan? Masya Allah, saya kemarin melihat di berbagai macam tayangan bagaimana orang yang kemudian mereka aksi bela Islam kemarin itu baik kok. Sama aparat juga baik, ada yang sholat bareng-bareng dengan bapak-bapak polisi karena mereka tahu kok aparat-aparat penegak hukum itu bukan musuh bagi mereka kok. Mereka aksinya damai sampai kemudian sampai tidak ada yang nginjak rumput. Itu kan Masya Allah. Dan saat itu memang kasusnya memang kasuistik. Apanya? Yaitu adalah adanya Quran yang dinistakan dan dilecehkan. Ya. Jadi ini penting untuk saya sampaikan supaya kita paham. Menyikapi satu masalah itu harus dengan sikap yang ma'ruf. Nah sekarang kita sikapi bagaimana nasibnya ayah bunda Nabi Muhammad SAW di akhirat. Bagaimana nasibnya? Apakah beliau di surga ataukah beliau di neraka? Apa pentingnya kita membahas tentang ini? Dan apa sikap kita setelah membahas kitab ini atau tema ini? Nah, inilah yang akan kita kaji dalam pertemuan kita berikutnya insyaAllah. Sabar insyaAllah. Karena qadarullah juga lampunya mati dan kemudian mic-nya juga mati dan kemudian mau asar, kita cukupkan dulu yang kita kaji. Jadi disinilah kita memahami bahwasanya mengingat kematian merupakan perkara untuk menyembuhkan hati. Sekarang mari kita buka dengan tanya jawab. Ustadz, apakah benar kalau seseorang maut itu, orang yang sakaratul maut itu berhalusinasi? Enggak. Sebenarnya orang yang sakaratul maut karena mereka melihat apa yang mereka belum pernah lihat seumur hidupnya. Apa yang mereka lihat yaitu adalah rombongan malaikat. Makanya kemudian mereka melihat malaikat sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Bara' bin Azib. Sebagaimana keterangan dari Bara' bin Azib. Dan apakah benar saat sakaratul maut itu antara malaikat sama syaitan itu berebut? Iya. Sesungguhnya syaitan itu kemudian berusaha untuk menceraikan kita dalam iman, dari iman sampai detik-detik ketika kita mau meninggal dunia, maka syaitan itu masih datang untuk menggoda kita. Disinilah kita faham kenapa kita disunahkan untuk mengucapkan talqin la ilaha illallah dan jangan pernah meninggalkannya.
Karena sesungguhnya setan itu sampai detik-detik terakhir itu masih menggoda dia untuk menceraikan dia dari jalan keimanan. Makanya kalau orang sudah sakaratul maut, ketika tanda-tandanya itu apa? Sakaratul maut itu tanda-tandanya adalah ketika dia sudah tidak menyadari panggilan kita. Pak atau Bu, udah diem. Sudah diam, padahal matanya masih terbuka, itu sudah sakaratul maut, sudah mulai proses nazak. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Siapapun harus ada yang berani, ibaratnya itu menggenggam hatinya, dia tega-tegaan, kemudian duduk di samping kanannya si calon kematian ini, kemudian talqin la ilaha illallah. Terus kenapa? Untuk ngingetin, jangan sampai kemudian dia menjadi murtad. Karena setan itu akan menggoda kita, menggelincirkan kita dari iman sampai detik-detik kita mau mati pun masih untuk menggoda kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ada anggota keluarga jenguk saudara yang sakaratul maut, tapi saudara tersebut bilang Allah, Allah, Allah. Maksudnya apa ini? Mentalkennya dengan Allah gitu? Tidak, mentalken lebih baik dengan la ilaha illallah. Tidak usah diganti. Jadi ketika kita kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah diganti. Allah aja yang ringan, tidak usah. Ya, tapi kemudian cukup dengan la ilaha illallah. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, kalau ditalkin dengan la ilaha illallah nanti di tengah-tengahnya mati gimana? La ilaha mati. Allah sudah tahu apa yang akan dia ucapkan. Jadi tidak usah diganti. Kenapa? Talqin itu ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa? Ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Yang terakhir, Ustadz, Kak, Ustadz, kalau memandikan jenazah tidak syar'i bagaimana hukumnya? Dosa anggota keluarganya. Misal anggota keluarga belum ada yang paham cara memandikan yang sesuai dengan syariah. Nah, inilah kewajiban kita memahamkan kepada keluarga kita bagaimana cara menyelenggarakan jenazah dengan cara yang sunnah. Semoga Allah mudahkan kita dan Allah berkahi kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.